Tao Minglu 3. Memahami Jalan Suci Tao. Kembali ke channel Ozone Man. Kembali ke seri video Tao Minglu bagian 3. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang dijelaskan para guru suci, inti setiap molekul yang terdapat di alam semesta adalah getaran energi berbentuk frekuensi bunyi. Inti dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi dalam bentuk frekuensi bunyi dengan pola yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, orang-orang suci zaman dulu berdoa atau melafalkan mantra dengan menyatukan batinnya dengan gelombang frekuensi energi bunyi inti molekul dengan bantuan energi-energi spiritual dalam bentuk para dewa. Dengan begitu, mereka para suci dapat memanipulasi realita. Caranya adalah berdoa dan melafalkan mantra dengan sepenuh hati, kusyuk, penuh konsentrasi, pikiran yang tenang, dan penuh keyakinan. Untuk melakukannya, perlu pembinaan diri yang keras dengan mensucikan hati, pikiran, dan fisik, dan latihan meditasi. Dengan melatih diri, seseorang mampu mencapai kesucian atau kedewaan sehingga mata batinnya dapat terbuka. Membuka mata batin adalah tingkat pertama yang harus dicapai untuk mencapai kedewaan. Ketika mata batin terbuka, seseorang dapat melihat aura energi dari segala sesuatu dan memahami kebenaran dari segala fenomena. Tidak ada kebohongan yang dapat menipu dirinya. Tidak ada kepalsuan yang dapat memperdaya dirinya. Orang-orang dapat berteriak tentang kebenaran yang ia yakini dan mengumandangkannya agar orang lain meyakini apa yang ia yakini. Namun mereka tidak tahu kebenaran yang sejati ada dalam diri setiap makhluk. Disebut dengan benih suci Tao. Benih suci ini hanya dapat tumbuh dengan kesadaran diri sendiri, tidak dengan dorongan dan bantuan orang lain. Memahami Tao dalam jalan sucinya tidaklah sulit. Tidak perlu ribuan ayat untuk memahami Tao yang esa. Anda hanya perlu memahami diri Anda sendiri, alam di sekitar Anda, dan hubungan antara alam, diri Anda, dan jalan suci Tao. Tulisan dan perkataan datang dari persepsi manusia, namun suara alam dan panggilan hati yang bersih adalah dari Tao yang esa. Untuk memahami itu, Anda perlu menggunakan akal sehat dan jiwa batin yang bersih bersahaja untuk memahaminya, bukan hanya dengan yakin dan percaya. Dalam dunia ini, setiap orang meyakini apa yang mereka anggap benar. Namun berapa banyak yang melihat kebenaran dengan akal sehat dan batin bersih bersahaja? Yin dan Yang adalah prinsip kebenaran yang menjadi salah satu fondasi jalan suci Tao. Di dalam Yang pasti terdapat Yin dalam jumlah yang lebih kecil, begitu pula sebaliknya. Yin dan Yang saling melengkapi, maka semua fenomena terjadi. Dalam kehidupan, negatif, positif, baik buruk, dualitas tercipta untuk saling melengkapi. Jadi para praktisi Tao tidak memusingkan perbedaan antara negatif dan positif. Mereka hanya memfokuskan diri hidup menyatu dengan alam dan hidup dalam prinsip kebenaran Tao. Para guru suci mengajarkan waktu adalah relatif dan bumi adalah pusat waktu. Karena daya tarik bumi menyebabkan perputaran waktu. Semakin sesuatu dekat dengan pusat bumi, waktu bergerak lebih cepat. Begitu pula sebaliknya. Jadi waktu di pantai dan gunung memiliki perbedaan. Para guru suci menjelaskan lebih lanjut bahwa praktisi Tao yang bijak melihat waktu sebagai sebuah kondisi, bukan masa. Jadi para praktisi Tao yang bijak mengkondisikan setiap waktunya dengan pikiran tenang dan berkonsentrasi menghilangkan pemikiran-pemikiran keserakahan duniawi yang merusak alam sebagai manifestasi Tao yang esa. Menjalankan ajaran suci Tao tidaklah sulit. Seorang praktisi hanya perlu mensederhanakan diri dan membiarkan hukum universal Tao menunjukkan jalan dan membiarkan jiwa murni menyatu dengan alam. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.